Baik, saya slide share. Ya, jadi sebetulnya isinya sangat ringkas. Bagian-bagian yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sebetulnya secara umum agenda dalam implementasi strategi itu biasanya mencakup misalnya bagaimana kita menerjemahkan tujuan, sasaran, dan target tahunan dari organisasi atau perusahaan. Jadi ke dalam jangka pendek. Ketika sebuah strategi itu sulit dituangkan, ya nggak akan kemana-mana. Ya, karena muara dari strategi itu di action, di tindakan. Kalau kita berstrategi tapi tidak ada tindakan konkret, ya tidak kemana-mana. Oke. Yang kedua adalah menerjemahkan strategi dan kebijakan. Kalau misalnya ini sebuah organisasi atau perusahaan besar, itu di level korporasi, diterjemahkan kepada level bisnis dan atau fungsional. Ya. Tapi kalau itu perusahaan relatif kecil, ya langsung ke fungsionalnya, ke tingkatan operasional. Itu tantangan kita. Yang ketiga adalah menyelaraskan strategi dengan unit kerja relevan, karena kan tidak mungkin misalnya kita melaksanakan strategi semuanya gitu melakukan hal yang sama, kan enggak ya, pasti diterjemahkan sesuai dengan kalau di lembaga pemerintah itu biasanya disebut dengan istilah tupoksinan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan. Sama sebetulnya di organisasi bisnis juga ada ya pembagian tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangannya kan tentu beda-beda. Oke. Yang keempat, tantangannya adalah bagaimana melaksanakan manajemen sumber daya perusahaan. Karena untuk melaksanakan strategi itu kan butuh dukungan sumber daya dan juga kapabilitas ya. Karena kalau kita ingin misalnya strateginya A dan implikasinya adalah misalnya mendorong pemasaran yang ekstensif gitu ya. Tetapi dana pemasarannya kecil kan nggak mungkin dilakukan gitu ya. Jadi strategi itu harus disupport dengan komitmen sumber daya dan kapabilitas dari manajemen gitu. Jadi jangan misalnya pimpinan bilang A tetapi sumber dayanya ke yang lain gitu, nggak bisa begitu. Dan yang terakhir adalah tentu mengelola tadi ya proses implementasi, bagaimana mekanisme pengawasannya, bagaimana kita mengelola konflik ya. Kemudian hal-hal yang lain itu adalah pengembangan penting yang sifatnya spesifik. Karena ketika kita melaksanakan strategi tertentu di dalam implementasi, pasti ada implikasi-implikasi yang sifatnya spesifik, ya. Nah, apa itu ya tergantung konteksnya. Oke, jadi sebetulnya esensinya dalam implementasi strategi. Oke. Baik, yang berikutnya kita kalau kita kaitkan dengan cascading strategi ya mulai dari level atas sampai bawah, tentu kita perlu menyadari bahwa implementasi ada di level bagaimana pencapaian jangka pendek atau misalnya umumnya adalah tujuan tahunan ya, annual objectives. Itu akan ada ya, termasuk misalnya tentu harus tercermin bagaimana alokasi sumber daya dan sumber dananya dan sebagainya. Oke. Baik, nah ini sebagai contoh, ini ada di bukunya David and David, nanti bisa dipelajari lebih detail. Jadi dari long term objective diterjemahkan kepada annual objective, dan annual objective itu juga sesuai dengan divisinya. Misalnya ini dalam contoh ini ada 3 divisi gitu ya, atau mungkin dalam perusahaan di mana Anda bekerja ada SBU ya, Strategic Business Unit dan sebagainya tergantung. Dan di situ akan didetailkan lagi sesuai dengan pembagian fungsionalnya. Ada R&D, ada produksi, ada marketing, ada keuangan, ada SDM dan sebagainya. Jadi selalu kita membagi habis pekerjaan
atau tanggung jawab. Ya, jadi jangan sampai ada hal yang mengambang. Gitu ya, esensinya di situ. Karena kalau enggak, maka akan sulit kita bisa mewujudkan apa yang sudah digariskan oleh perusahaan. Oke. Nah, ini sebagai contoh nih, saya ingin sharing pengalaman kami ya di lembaga pemerintah. Jadi sudah agak cukup lama pemerintah dari rezim-rezim sebelumnya itu ingin melakukan perubahan yang disebut dengan reformasi birokrasi. Makanya ada kementerian PAN ya, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan RB. PAN RB itu RB-nya adalah reformasi birokrasi. Ini agenda untuk seluruh lembaga pemerintah. Kan tidak mudah ya mengubah seluruh lembaga pemerintah gitu ya. Bagaimana caranya? Maka mereka bertugas untuk menyusun regulasi, menyusun guidelines dan sebagainya. Jadi esensinya contohnya dalam hal ini bahwa reformasi birokrasi itu akan dilakukan melalui 8 area perubahan ya. 8 area perubahan itu apa? 1, di pelayanan publik. Jadi harusnya sih dari waktu ke waktu pelayanan publik itu meningkat. Ini berlaku untuk semua loh ya, lembaga pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana melakukan pengawasan. Nah, ketika terjadi tadi ya misalnya korupsi masih tinggi, artinya juga pengawasannya belum berjalan baik kan, ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabilitas. Seharusnya akuntabilitas terhadap lembaga pemerintah tertentu itu meningkat. Jadi setiap lembaga pemerintah bisa mengukur dirinya apakah akuntabilitas masyarakat kepada lembaga yang dijalankannya itu meningkat baik atau enggak gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah kelembagaan. Ya, kelembagaannya harus lebih bagus. Tidak berarti lembaga itu harus digabungkan semua, tetapi di lain pihak karena lembaganya terlalu besar sulit dikontrol atau dikendalikan atau dikelola gitu ya. Jadi itu berlawanan dong dengan tujuan melakukan reformasi birokrasi kan gitu ya. Jadi tentu harus clear apa yang akan dilakukan dengan misalnya melakukan perubahan di kelembagaan. Lalu tata laksana atau bisnis prosesnya kalau di perusahaan itu. Apa yang harus dilakukan gitu kan. Kemudian berikutnya lagi adalah SDM-nya, sumber daya manusia dari aparatur sipil negara. Harusnya kan diperbaiki ya, kompetensinya, kedisiplinannya, budaya kerjanya dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah di peraturan. Jadi peraturannya diperbaiki itu, jangan sampai ada peraturan yang jadi kontraproduktif. Ya, ASN yang harusnya ASN yang potensial baik itu harusnya jadi semakin bagus kan, tapi tidak sebaliknya gitu ya. Dan yang terakhir adalah manajemen perubahan. Nah, ini change management menjadi vehicle atau kendaraan bagaimana mengubah lembaga pemerintah menjadi yang lebih baik. Hal yang serupa itu dilakukan juga di BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, masing-masing ada. Saya yakin dijalankan lah ya. Dan mungkin guidelines-nya kalau untuk BUMN datang dari Kementerian BUMN. Nah, kalau untuk swasta bagaimana? Saya kira itu menjadi agenda masing-masing perusahaan. Apa yang akan dilakukan di perusahaannya agar bisa membawa dirinya menjadi perusahaan yang jauh lebih baik. Ya, itu contoh ya. Dan implementasinya saja tidak mudah gitu. Ini tantangan juga. Gitu. Oke, itu pengalaman di lembaga pemerintah. Nah, karena itu tujuan jangka panjang reformasi birokrasi itu, biasanya kita diminta untuk menghasilkan quick wins. Jadi dari rencana sekian banyak itu, kira-kira capaian keberhasilan 1-2 tahun ke depan apa? Nah, itu yang dimaksud dengan quick wins gitu. Jadi capaian-capaian sementara yang bisa menunjukkan oh kita sudah sampai mana,
prestasinya apa dan sebagainya. Itulah apa pentingnya dari sebuah quick wins. Oke, saya kira ini juga apa, karena sebetulnya ini juga menyontoh apa yang dilakukan oleh perusahaan ya swasta. Jadi perusahaan di Indonesia juga bisa menyontoh hal yang baik. Oke, baik. Tentu di dalam mengimplementasikan strategi bukan hal yang mudah ya. Banyak yang harus dilakukan, termasuk menyelaraskan hal-hal penting. Ya, karena kan manajemen strategi itu pasti membawa perubahan. Nggak ada yang namanya strategic management gitu ya, biasa aja ya, bukan strategic management. Pasti membawa perubahan kebaikan. Nah, ini salah satu yang biasanya harus kita kelola dengan baik. Ya, managing konflik itu salah satu tantangan keberhasilan dalam implementasi strategi. Jadi, tapi ya di satu sisi adanya konflik itu mengindikasikan bahwa ada respons bagus gitu ya dari halayak di organisasi. Kalau tidak, maka mungkin saja nggak ada, kalau nggak ada respons itu mereka bisa tidak peduli karyawan-karyawan itu ya, atau misalnya ya masa bodoh lah, udah apatis gitu ya. Percuma kita ada perubahan gitu ya lewat manajemen strategi kalau orangnya itu saja dan sebagainya. Itu bahaya ya. Nah, tapi kalau ada sedikit perlawanan gitu ya, jadi misalnya ada protes, ada apa, itu bisa menjadi indikasi baik bahwa rencana perubahan strategik itu direspons. Tentu harus dikelola gitu ya. Konflik itu harus dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi apa ya, kayak api dalam sekam gitu ya istilahnya ya. Suatu saat terus nanti membesar dan tidak terkendali. Itu yang harus dihindari. Nah, jadi ada banyak strategi untuk bagaimana kita menyikapi konflik tersebut. Satu, ada yang udahlah biarkan saja, acuhkan saja gitu kan, ignoring the problem gitu. Tapi kalau itu menyangkut hal yang penting, saya kira akan bisa menjadi kontraproduktif ya. Jadi sebaiknya sih tidak seperti itu. Atau misalnya ada pimpinan yang senangnya ya sudah, orang-orang yang melawan kebijakan atau melawan perubahan di manajemen strategi itu dipisahkan saja gitu ya, supaya tidak mengganggu kelompok-kelompok yang pro terhadap manajemen strategi yang membawa kepada perubahan. Itu juga berisiko ya, jadi boleh jadi menjadi pemisahan dan juga diskriminasi gitu ya. Itu tidak produktif. Nah, yang baik itu adalah bagaimana kita bisa membangun dialog yang produktif dengan mereka. Jadi jangan dilawan gitu ya, justru ajak bicara dan gali peluang-peluang untuk membangun kompromi yang produktif. Ya, jadi itu merupakan strategi yang secara umum sih paling baik ya untuk bagaimana nanti ketika dalam implementasi strategi terjadi konflik. Oke. Nah, ini ada beberapa hal nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, yang berikutnya adalah tentang struktur ya, struktur organisasi. Jadi sebetulnya pilihan ini bukan pilihan yang selalu mudah ya. Ada yang misalnya membangun dengan membuat SBU, macam-macam lah ya. Kita juga pernah ya dulu kami waktu di BPT itu mencoba menerapkan kombinasi dari bentuk struktural, fungsional, dan pola matriks. Tidak mudah sih gitu ya, karena ada banyak hal yang harus kita selaraskan, misalnya antara pertanggungjawaban tugas, kemudian pertanggungjawaban keuangan itu harus selaras, karena kalau tidak menjadi masalah. Ya, jadi tapi memang umumnya struktur yang lebih flat ya tidak terlalu dalam gitu ya, itu lebih membawa
suasana yang lebih baik untuk melakukan perubahan. Jadi meskipun ini harus disesuaikan dengan konteksnya. Oke. Baik. Nah, macam-macam pertimbangannya di dalam membawa implementasi strategi ini nanti dibaca sendiri ya. Saya ingin share hal ini. Jadi dari pengalaman sendiri ya, bagaimana dulu kami melakukan perubahan, membawa perbaikan gitu dalam upaya ke sana. Itu satu, apa sih sebetulnya yang menjadi kunci ya? Satu, memang betul integritas dari kita sebagai pimpinan. Integritas itu membutuhkan kejujuran kan. Jadi kalau kita ingin staf kita, karyawan kita itu disiplin, ya kan memang kita juga harus disiplin juga kan. Jadi kemudian kalau kita mengatakan bahwa kita harus kerja keras, harus kerja cerdas, ya kita harus melakukan itu. Jadi butuh ya, jadi apa, melakukan apa yang kita ucapkan, itu penting. Yang kedua, leading change. Ya, ini seperti yang disarankan oleh Kotter gitu. Jadi semua orang itu tidak suka dengan perubahan. Ya. Nah, kita harus mempertanyakan kepada diri kita. Kita ini bagian dari perubahan atau bukan, meskipun tidak enak kan, ya. Tapi ya kalau untuk mau membawa perubahan, kita sendiri harus bersedia berubah kan. Jadi itu salah satu kunci misalnya ketika kita ingin mengimplementasikan strategi yang sudah disepakati pada level tinggi. Jadi harus mengalir tuh gitu. Jadi kitanya sendiri harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Sebab perubahan itu membutuhkan leadership. Nah, leadernya siapa gitu ya. Kalau kita tidak bersedia, lantas mereka mau mengikuti siapa kan gitu ya. Jadi itu saya kira. Yang ketiga itu unleashing the power of people. Jadi kita tidak mungkin sendirian membawa perubahan sebuah organisasi. Ya, oleh sebab itu saya kira dari pengalaman gitu ya, ya memang kita harus mengajak membawa orang-orang terbaik untuk menjadi power gitu ya. Jadi mereka punya power tuh. Teman-teman kita ya, staf kita, tim kita itu punya power dan kita harus memberikan keleluasan kepada mereka untuk membawa perubahan. Jadi tidak semuanya harus kita lakukan sendiri. Nah, ini saya kira menjadi dorongan energi bagi semua elemen di organisasi untuk berubah gitu ya. Itu sangat kunci penting ya. Ketika kita sendirian, maka ya organisasi tidak berubah, yang berubahnya diri sendiri. Yang berikutnya adalah leading by example. Jadi ini penting saya kira ya. Kita kan sering ya ngomong gitu ya, gini, tapi dirinya sendiri nggak menjadi contoh. Jadi memang harus jadi panutan. Katanya orang kita itu adalah paternalistik. Saya kira semua kelompok orang ya, komunitas itu ya paternalistik, termasuk di negara maju gitu. Jadi artinya mereka itu akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinannya kan. Ya enggak? Kalau pimpinannya tidak melakukan A gitu, jangan harap terus misalnya timnya atau komunitasnya akan melakukan. Jadi harus melakukan sebagaimana yang ingin kita contoh. Jadi tidak usah terlalu banyak bicara gitu ya. Jadi kalau misalnya mari kita berbuat serius, bekerja sama membantu daerah misalnya ya. Dulu saya bekerjanya banyak misalnya dengan daerah-daerah. Itu saya nggak bisa hanya menyampaikan kepada staf gitu ya, kepada teman-teman itu, coba pergi ke sana dan sebagainya. Saya harus memberikan contoh bagaimana misalnya berhubungan dengan kepala daerah, bagaimana bekerja sama, membangun komunikasi. Jangan hanya merintah staf gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi harus menunjukkan contoh. Oke. Dan yang terakhir saya kira adalah ya bersyukur gitu ya dengan apa yang diberikan kepada diri kita, diberikan kepercayaan. Karena kalau tidak, ya tidak mungkin bisa membawa perubahan signifikan di dalam organisasi. Itu yang pengalaman sendiri ya, yang saya praktikkan dalam rangka
mengimplementasikan manajemen strategi yang berada di lembaga yang di mana saya berada dulu. Oke. Mudah-mudahan nanti teman-teman pada saat tertentu kan pasti akan ada pada posisi ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa banyak belajar dari apa yang kita diskusikan. Itu saya kira yang utama ya. Jadi di bagian penutup ada beberapa catatan dari saya yang tadi udah saya sampaikan gitu ya. Jadi nanti tolong dibaca sendiri, termasuk bagian-bagian tertentu dari chapter tentang strategi implementation dari buku David and David. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? Izin, Pak. Siapa? Aan, Pak. Aan. Oke, silakan. Ya, gini, Pak. Menanggapi isu-isu terkini, Pak, soal misalnya resesi, Pak, ya, yang lagi booming mungkin yang akan kita hadapi 6 atau 1 tahun ke depan. Nah, untuk mendapatkan short goal ataupun quick wins, Pak, ya, apakah suatu company itu harus segera merubah strategi ataukah ya udahlah kita let it go with this, atau kita harus buru-buru merubah strategi yang sudah kita susun sebelumnya, Pak? Mungkin demikian. Oke, itu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab ya, karena menyangkut resesi gitu ya. Jadi saya kira tentu perlu waspada dengan perkiraan-perkiraan tadi. Tetapi di sisi lain ya kita perlu tetap optimis ya, bahwa keadaan itu tidak akan menjadi lebih buruk. Harapannya kan begitu. Tapi tetap harus ada waspada. Gitu. Hanya saja ketika kita pada posisi tertentu yang kita tidak mungkin ngapain-ngapain juga gitu ya untuk merespon hal tersebut, yang nggak usah terlalu dipikirkan. Tinggal. Karena kalau tidak, Anda jadi tidak produktif, kontraproduktif. Contohnya misalnya gini, sekarang Mas Aan posisinya sebagai apa? Senior engineer. Senior engineer. Ada nggak pengaruhnya terhadap perubahan strategi perusahaan? So far belum, Pak. So far nggak ada ya. Jadi ya boleh sih berwacana silakan. Tapi terus jangan menjadi sesuatu yang menyita energi kita. Atau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Lebih baik kita melakukan atau berpikir sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan panggilan tugas kita. Thank you, Pak. Oke, baik. Mas Akbar Ilmiah. Mohon maaf Pak, mau minta masukan aja untuk seperti yang tadi dijelasin Pak Tatang, Ya. untuk mengajak orang berubah itu kan susah Pak. Betul. Saya pernah mengalami itu menjadi lead dari teman-teman sendiri gitu Pak. Ya. Saya rasakan sangat susah, apalagi Pak kita masuknya bareng tapi kita menjadi lead. Nah, mungkin Pak Tatang bisa memberi masukan langkah-langkah untuk mengajak orang, terutama dalam hal usia yang sama, masuknya perusahaan yang sama gitu, Pak. Oke. Pengalaman saya ya ketika saya sering mengalami hal seperti itu. Jadi waktu di BWPT pun demikian gitu. Jadi banyak sekali orang yang menentang gitu. Apa yang saya lakukan itu pokoknya banyak, ada yang misalnya tidak meyakini itu akan sulit dan sebagainya dengan berbagai alasan. Apa yang saya lakukan? Saya tidak menghabiskan energi untuk melawan hal seperti itu. Jadi energi saya fokuskan untuk mengajak teman-teman yang support saya untuk berprestasi. Ayo kita buktikan gitu ya dengan membentuk success story. Saya bilang kalau dalam pekerjaan kita butuh success story. Ya, cerita keberhasilan supaya ini bisa diulang, diperluas dan menjadi bukti bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memberikan
hasil dan bermanfaat. Jadi itu yang saya fokuskan. Nah, lewat proses dan waktu itu alhamdulillah bisa, Pak. Mereka yang dulunya bertentangan gitu sangat melawan saya gitu, bahkan gitu akhirnya oh gitu ya gitu caranya. Itu ngikut sendiri, nggak usah kita bilangin gitu ya, itu ngikut sendiri. Itu pengalaman saya, Pak. Jadi saya udah nggak mau lah melawan energi, kan kita jadi habis energi. Termasuk mereka dari luar lembaga kami loh. Itu saya sering mengalami itu. Yang saya lakukan adalah tadi ya, membuat quick wins saja, success story. Nanti mereka akan belajar, oh begini ya. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Derry. Ya Pak Tatang, Ya, mau nanya. Tadi kan sempat disampaikan mengenai integrity dan leading by example, Pak. ya. Perbedaan yang lebih spesifik apa Pak ya dari dua ini, Pak? Ya, jadi tentu ada kaitannya ya. Jadi kalau integritas itu kan menjalankan apa yang kita ucapkan. Kalau misalnya mari kita berubah, dan berubahnya itu berdasarkan ilmu. Ya saya baca banyak, belajar gitu ya. Jadi dulu misalnya ada perubahan tentang bidang apa yang harus kita lakukan, itu saya tidak hanya modal ngomong, tapi baca buku, baca literatur dan sebagainya. Sehingga misalnya contoh ya, ketika saya dimasukkan ke dalam tim reorganisasi oleh Pak Menteri waktu itu. Jadi waktu itu kan Menteri Ristek itu merangkap kepala BPPT. Itu tahun 2005 gitu ya. Itu saya menyampaikan dengan argumentasi yang alhamdulillah sih diterima oleh beliau gitu ya. Termasuk misalnya usulan perubahan tentang bidang teknologi lingkungan, bidang teknologi energi, kemudian bidang kami sendiri tentang kebijakan teknologi menjadi sistem inovasi. Itu baca banyak. Nah, itu jadi saya tidak hanya ngomong gitu ya, mari berubah, berubahnya bagaimana itu kan saya lakukan, itu integrity. Nah, dengan begitu juga saya melakukan tadi ya, memimpin teman-teman ketika saya diberi tugas sebagai direktur, sebagai deputi, itu ya saya bikin case-case yang bisa membawa teman-teman berubah juga. Contohnya misalnya ketika saya ingin menjalin hubungan baik dengan calon klien ya atau mitra kita, itu saya lakukan sendiri gitu. Saya tidak hanya merintah, kamu tolong dong telepon nih bupati siapa, wali kota, enggak. Saya kontak langsung dan saya berhubungan gitu ya. Saya datang ke daerah. Kenapa? Kan kita melayani daerah gitu ya. BPPT itu salah satu tugasnya memberikan layanan. Loh, kalau memberikan layanan masa menunggu orang daerah datang gitu ya? Kan nggak gitu kan? Cara kita melayani kan datang aja ke masyarakat. Kalau kita ingin menunjukkan program pengembangan usaha kecil menengah, masa menunggu UKM datang? Gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu saya lakukan sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu untuk menunjukkan gini loh caranya, gitu kan? Tapi kalau mengatakan begini loh caranya, orang boleh jadi tersinggung kan. Tapi lewat contoh gitu, mudah-mudahan mereka mengerti. Oh, yang dimaksud Pak Tatang itu begini ya. Tanpa harus ada kesan seolah-olah saya menggurui gitu kan, enggak. Harapannya begitu, mudah-mudahan ya. Kira-kira gitu, Mas Dery. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya bisa cerita gini karena sudah lewat. Ya. Mungkin kalau saya masih gitu ya, saya sendiri pusing. Tapi oh gini ya ternyata gitu. Jadi saya juga banyak belajar sebetulnya dari teman-teman. Oh begini. Teman-teman itu lebih menerima kalau sikap kita seperti apa. Dan Baik, Pak.
terus terang menerjemahkan apa yang menjadi strategi organisasi menjadi sesuatu yang actionable, ya, bisa ditindaklanjuti, bisa dilaksanakan, tidak selalu mudah. Oh, di rencananya, strategiknya bagus sih. Kita ingin begini-begini, dalam pelaksanaannya itu kan selalu akan berhubungan dengan pihak lain. Rencana kita belum tentu bisa 100% dijalankan. Karena merupakan interaksi dengan pihak lain. Dengan mitra, dengan klien, gitu ya. Jadi itu merupakan tantangan. Begitu kira-kira. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kode presensi sudah saya beri ya. Semuanya sudah mengisi. Jadi saya tunggu draft proposalnya tanggal berapa? Hari Jumat ya, kalau salah ya? Jumat atau Kamis, lupa saya. Jumat. Pak. Oke, Jumat. Supaya mudah-mudahan saya bisa masih punya waktu ya, walaupun ada tugas dadakan hari Jumat saya harus menguji S3 di Surabaya. Tapi mudah-mudahan bisa langsung pulang. Mudah-mudahan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri ya. Terima kasih, sampai ketemu insya Allah Rabu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.